Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, khudhil afwa wa'mur bil'urfi wa'a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jangan pedulikan mereka. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala setelah menuturkan banyak pendapat ulama salaf, beliau berkata, sebagian ulama salaf berkata bahwa manusia ada dua macam, manusia yang baik dan manusia yang jahat. Dari manusia yang baik, maka terimalah kebaikannya dan jangan memaksa di luar kemampuannya, serta jangan mempersulitnya. Adapun manusia yang jahat, maka perintahkanlah untuk berbuat baik. Jika dia tetap berbuat sesat dan kebodohan, maka berpalinglah darinya. Semoga yang demikian itu akan menolak kejahatannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, agar mereka tidak mendekatiku. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 96-98. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Fussilat ayat 34-36. Dalam ayat-ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk untuk mempergauli orang-orang yang berbuat maksiat dengan sesuatu yang lebih baik. Yang demikian akan mampu menghentikannya dari perbuatan maksiatnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Maka dengan itu, apabila ada orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan, maka dia menjadi seakan-akan adalah teman sejati. Al-Quran Surat Fussilat ayat 34. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Hal itu diperintahkan karena syaitan tidak bisa dicegah dengan kebaikan. Setan akan selalu mengharapkan kehancuran bagi kita. Dialah musuh sejati bagi kita dan musuh babak kita, yaitu Adam alaihi salam. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata dalam menafsirkan ayat ini mencakup akhlak-akhlak yang baik sesama manusia dan apa-apa yang seharusnya dilakukan dalam bergaul, berinteraksi dengan mereka, yaitu apa-apa yang diterima oleh jiwa mereka dan apa-apa yang mudah bagi mereka dari perbuatan dan akhlak. Maka janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang tidak mudah diterima oleh tabiat mereka, tetapi hendaklah ia bersyukur terhadap perlakuan setiap orang kepadanya dari perkataan dan perbuatan yang bagus atau yang lainnya, dan hendaklah dia memaafkan kekurangan mereka, menundukkan pandangan dari kekurangan mereka, tidak sombong terhadap anak kecil, orang yang kurang akalnya, dan orang-orang fakir, tetapi bergaullah dengan semua orang dengan lembut, saling menerima dengan keadaan dan yang membuat hati mereka lapang. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yaitu dengan semua perkataan yang baik, perbuatan yang bagus, dan akhlak yang sempurna kepada orang yang dekat maupun jauh. Jadikanlah setiap apa yang datang darimu untuk manusia adalah kebaikan, baik bentuknya mengajarkan ilmu atau anjuran untuk melakukan kebaikan seperti silaturrahim, berbakti kepada kedua orang tua, mendamaikan manusia, nasihat yang bermanfaat, pendapat yang benar, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, atau melarang dari perbuatan jelek, atau memberi petunjuk untuk menghasilkan maslahat dari segi agama maupun dunia. Karena dalam pergaulan pasti ada gangguan dari orang-orang yang bodoh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berpaling dari orang-orang bodoh tersebut dan tidak memperdulikan tindakan bodohnya itu. Siapa saja yang mengganggumu dengan ucapan atau perbuatannya, maka engkau jangan mengganggunya. Siapa saja yang mencegahmu, maka engkau jangan mencegahnya. Siapa saja yang memutuskan hubungan denganmu, maka sambunglah hubungan tersebut. Dan siapa saja yang menzalimimu, maka sikapilah dia dengan adil. Disebutkan dalam Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, halaman 313. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala berkata, di dalam ayat ini terkumpul akhlak yang mulia, karena seseorang jika bersama manusia lainnya, mereka akan berbuat dengannya apa yang dia cintai dan apa yang dia benci. Maka ia diperintahkan untuk melakukan apa yang ia cintai yang diterima oleh mereka, tidak meminta lebih. Dan jika mereka melakukan apa yang dibenci kepadanya, maka ia berpaling, tidak memperdulikan dari mereka. Adapun dia tetap menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan bab ini luas sekali disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah perbuatan yang jelek, yaitu kesalahan, dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus kesalahan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Hakim, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dan demikianlah prinsip-prinsip dasar agama Islam yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wasallama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.